Saatnya kembali bersama gua di review rutinan anime yang gua tonton yang gue suka banget. Kali ini gua review salah satu anime yang masuk list anime of the year gue di tahun 2025. Mungkin top 5, mungkin top 3, gak tahu. Tunggu aja di akhir tahun 2025 nanti. Karena pada saat video ini dibuat ya, tentu aja ini belum akhir tahun 2025. Mungkin lu tunggu aja deh list gue di masa depan, dan kalau lu nonton di video di masa depan mungkin lu tahu dah ntar top 5, top 3-nya. Anyway, anime yang mau gue omongin adalah anime Uma Musume Cinderella Grey. Obsesi terbaru gua adalah waifu kuda ini yang dimulai dari tahun 2023 kali ya, pertama kali nonton season 1, dan sekarang tambah pecah tuh obsesi gua ke anime waifu kuda ini, ke franchise ini. Pada saat video ini dibuat, ini anime jadi split core, jadi gue cuman review core pertama aja. Review core kedua ntaran pas core kedua selesai lah. Anyway, gitu aja deh basa-basinya, langsung gua mulai review anime Uma Musume Cinderella Grey. Ini video rada-rada nyegol, spoiler dikit sih, jadi ya tahu diri aja, ini udah warning lah, formalitas kayak biasa lah. Kenapa gue mau ngejelasin konsep Uma Musume Cinderella Grey itu apaan lagi tuh, buat pengenalan tipis-tipis, refresh memory. Oh ya, di sini strictly gue ngejelasin Uma Musume Cinderella Grey-nya aja. Kalau misalnya mau ngomongin franchise Uma Musume secara keseluruhan, itu ada videonya, lu bisa klik aja di sini nih. Anyway, Uma Musume Cinderella Grey adalah bagian dari multimedia franchise Uma Musume yang menjadikan Oguri Cap sebagai MC dari series ya, dan anime ini merupakan adaptasi dari manga dengan judul yang sama. Karakter Oguri Cap itu ya based on kuda balap Jepang ikonik, yaitu ya namanya Oguri Cap juga. Karena perjalanan karir Oguri Cap ya ikonik lah, make sense gitu kenapa dia dijadikan MC dan mendapatkan series tersendirinya juga. Ngomongin perjalanan karir ya, yang menjadi ceritanya ini mewaifufikasi perjalanan karir Oguri Cap, inilah yang mau gua review ceritanya. Di core pertama, pada saat video dibuat ini, anime bisa dibagi ke 3 arc. Arc pertama itu arc prolog yang menceritakan awal karir Oguri Cap di kampung halamannya Kasamatsu. Arc kedua debut dia di balapan nasional, dan arc ketiga versus Uma bernama Tamama Cross. 3 arc ini punya daya tariknya masing-masing yang ngebikin gue suka banget nontonnya. Dan kalau ngomongin daya tariknya masing-masing, pertama gue ngomongin daya tarik prolog, ya itu ngebikin gue kenal banget sama Oguri Cap karena dieksekusi dengan bagus. Jadi gue ngerasa deket sama karakternya, karena gue coba tahu Oguri Cap dari gag kalau dia ini tukang makan sampai perutnya itu gendut banget. Tapi di sini gue diceritakan sisi Oguri Cap yang lain deh, yang ngebikin gue tambah suka sama karakternya. Arc kedua pas pindah ke kompetisi nasional, gue sukanya di sini ini nunjukin Oguri Cap beradaptasi dari kampung halamannya ke kota, ke tingkatan nasional itu gimana. Dan adaptasi si Oguri Cap ini terhitung cepat sampai mengguncang dunia balapannya. Dan arc ketiga, arc terakhir di core pertama itu versus Tamama Cross, yang ini udah di build up dari arc awal, dari prolog, dan pas mereka bertemu, mereka akhirnya balapan yang menjadi klimaks di core pertama, itu pecah banget, itu gila banget. Dan walaupun ya emang di ARL juga jadi aja si Oguri Cap yang kalah dari Tamama Cross, jadi ya kayak gitu deh. Jadi lu pada kalau mau cari tahu spoiler Uma Musume Cinderella Grey ya, antara baca manganya atau ya lu lihat aja tuh track record balapan Oguri Cap, lu cari di Wikipedia atau apa. Hal yang paling gue suka dari Uma Musume Cinderella Grey ini adalah ngasih take yang berbeda ke series Uma Musume. Take-nya lebih serius, lebih badass lah kasarannya gitu. Dan bukan berarti take yang berbeda ini ngebikin gue nggak suka take sebelumnya yang lebih ringan, karena apa ya, keduanya take yang berbeda dengan angle yang berbeda, dengan fokus yang berbeda, dan gue nggak masalah take yang berbeda ini gitu. Gue suka kedua take itu, tinggal eksekusinya gimana. Dan ya eksekusinya bagus, mau yang take yang serius kayak Cinderella Grey atau yang take yang santai yang di sebelum-sebelumnya, gue suka aja kok. Gue nggak ada yang gue nggak suka lah. Ini Uma Musume take-nya gimana aja. Kali ini nunjukin ya franchise Uma Musume ini take-nya buat ngadaptasi jadi anime, buat ngebikin suatu cerita itu bisa dari berbagai macam angle, bisa dari berbagai macam fokusnya, tapi nggak ngehilangin apa yang ngebikin Uma Musume itu Uma Musume bagi gue. Selain itu gue juga suka banget sama aspek teknis balap kuda yang di waifufikasi ini, detail banget, kayak nyenggol ARL banget yang dunia nyata. Kayak penjelasan posisi si Uma ini, si kuda ini gimana, tekniknya apa yang digunakan, itu semua ngejadiin kombinasi ini series yang condong ke arah sport shonen banget pembawaannya Cinderella Grey ini. Dari segi dramanya sampai sportsnya itu vibesnya gila banget pembawaannya, yang hasil yang ngebikin gue lebih sering naik turun emosi gue, perasaan gue lebih sering kebawa kesal, kebawa takut, pokok campur aduk perasaan gue, bahkan sampai nangis yang gue sedih atau gue nangis yang seneng nontonnya. I mean, gue jujur ya, pengakuannya gue udah nggak tahu berapa kali gue nonton berbagai macam anime Uma Musume, gue udah dibikin nangis bolak-balik sih jujur. Dan ngomongin hal yang jadi minus ceritanya ya, bagi gue ada bagian yang susah dipahamin kalau misalnya lu nggak into balap kuda. Ya misalnya lu nggak punya general gist tentang balap kuda itu tekniknya gimana. Walaupun animenya emang udah berusaha ngejelasin biar gampang, cuman kadang ya emang ada yang miss aja gitu, ada yang susah dipahamin aja mau nggak mau. Jadi kadang gitu lu harus punya pengetahuan dasar lah dikit-dikit. Mungkin contoh kasusnya di arc prolog, gue
nggak paham amat penjelasan mekanisme Ogu Recap itu, pindah kompetisi dari kompetisi regional ke nasional itu sistemnya gimana, tekniknya, sampai gua nge-search sendiri caranya Ogu Recap sama nyari orang yang paham mekanisme kompetisi balap kuda di Jepang itu kayak gimana. Tapi most of the time gua nggak masalah sih sama penjelasan teknis balap kuda ini di beberapa bagian, karena ya most of the time gue masih bisa nalar, cuman mungkin ya bisa dijelaskan lebih baik, tapi ya nggak masalah amat sehingga terlalu ngaruh ke enjoyment gue juga. Dan minus terakhir ceritanya ya mungkin ini bukan minus atau enggak, tergantung preferensi selera lu aja sih ya. Gue mungkin bisa dibilang agak kangen sama gimmick cerita idol ya Uma Musume sih, kayak Winning Life yang jarang muncul di anime. Winning Life itu cuma muncul pas si Ogu Recap masih di kampung halaman ya, terus ada habis itu kagak ada lagi. Mungkin gue kangen aja sih aspek gimmick cerita idol ya. Cuman ini nitpick gue lagi-lagi yang demen gituan. Tapi kalau lu gak demen mungkin ini jadi poin plus, tapi buat gue yang demen ini jadi poin minus sih, walaupun poin minusnya nggak terlalu ngaruh ke enjoyment gue juga. Anyway, selanjutnya yang perlu gue omongin adalah karakter ya. Dari segi penulisan, karakter sampingan sampai MC bagus banget dan gue nggak ada masalah. Lagi-lagi karakterisasi Uma yang jadi lawannya Ogure, walaupun ada yang screen time-nya dikit banget, itu ngasih impact yang gede buat cerita. Kalau kita ngomongin karakter sampingan sidecast, dan sidecast Uma yang gak balapan di sini juga tetap punya kontribusi bagus ke cerita Cinderella Grey in general. Dan terus ngomongin Ogu Recap sebagai MC, lovable banget di sini. Gue suka banget karakternya yang awalnya gue cuma tahu dia tukang makan kayak Will. Tadi ternyata pas dikasih series yang fokus ke dia itu bangke banget karakterisasinya dia. Mungkin daya tariknya itu apa ya, Moe Gap lah. Jadi di satu sisi kayak tingkahnya itu bisa dibilang dongo banget gitu, lucu banget. Tapi di satu sisi pas udah lockdown, pas udah balapan, wah gila banget. Tapi yang gue rasa aspek yang paling improve dari cerita Uma Musume Cinderella Grey adalah penggunaan karakter pelatih, karakter trainer Umanya. Di Cinderella Grey, trainer Ogu Recap dari Kita Harajo sama Ropei kerasa lebih terlibat di dalam cerita ngurusin Ogu Recap dibandingkan anime Uma Musume yang sebelum-sebelumnya. Bahkan mungkin trainer sampingannya juga kerasa bakal dikasih spotlight sih, dari feeling gue ngeliat yang udah ditampilin itu gimana. Bukan berarti ya di Uma Musume yang sebelumnya trainer kagak dikasih spotlight, cuma lagi-lagi ini lebih kerasa lah kontribusi ceritanya bagi gue kalau gue ngamatin dari season 1 sampai yang terbaru kemarin. Lebih terlibat ke Umanya lah. Dan mungkin kalau komplain gue ke karakter sih sebenarnya ini bukan dari segi writing atau apanya sih, ini hal yang gue wajarin dan kayak ya udahlah nggak apa-apa mau gimana lagi. Komplain gue kalau ke karakter ini adalah nama karakternya sih. Nama karakter ya, beberapa Uma itu nggak pakai nama kuda ARL ya, kuda di dunia nyata ya, karena Cygames yang pemegang IP Uma Musume ini kagak dapat izin, kagak dapat lisensi dari yang punya kudanya. Makanya ada beberapa kuda yang pakai namanya diubah, namanya diotak-atik gitu. Ibaratnya kan kalau kita ngomongin game bola, ada tuh yang nama klub bolanya diganti-ganti kan karena kagak dapat lisensinya. Dan mungkin kasus serupa ya terjadi di Cinderella Grey ini. Ini ngomongin franchise Uma Musume in general aja, gue nggak ada kuda yang di sini kagak dapat lisensi gitu, kagak pakai nama yang sesuai sama di dunia nyata ya. Mudah-mudahan ya kapan-kapan dapat gitu lisensinya supaya mungkin ya bisa tampil itu di franchise Uma Musume secara keseluruhan. Mungkin bisa dapat TV series sendiri, anime sendiri, mungkin juga bisa nongol di gamenya atau apalah. Nah ya sepengamatan gue cari balapan kuda tipis-tipis ya, gue udah mulai masuk balapan kuda Jepang tipis-tipis gara-gara ini anime ya. Ada kuda yang hitungannya ikonik, ada kuda yang hitungannya influential ke dunia balap kuda Jepang di Cinderella Grey ini, cuman kagak pakai nama dunia nyata ya karena ya masalah lisensi itu. Jadi harapannya mungkin tidak bisa. Cuman kalau misalnya yang pemegang nama kudanya yang punya kuda ini gak mau ya mau gimana lagi. Jadi gue wajarin aja. Cuman ya gue perlu sorot tipis-tipis aja sih. Dan review selanjutnya yang perlu gue omongin adalah aspek visual dan animasi yang overall bagus dan sesuai sama ekspektasi gue buat TV series anime sport. Animasinya bisa dibilang pop off, bisa dibilang nyala di saat yang dibutuhkan, kayak misalnya momen lagi serius, momen lagi aura farming, itu visual sama animasinya bagus banget. Dan kalau ngomongin visual, jujur ya dari perasaan gue ya ngomongin desain karakter ya, desain karakter cewek-cewek Uma Musume Cinderella Grey ini ya ubah aja tuh lebih condong banyak yang ke vibes-nya cewek ganteng gitu loh. Dan gue sebagai penyuka tipe anime yang cewek kayak gitu ya tergila-gila banget aja sih sama desain karakter kayak gitu. Mungkin paham lalu, gue nggak tahu ini rambling gue tentang selera waifu gue dikit dah. Anyway, mungkin cara gampang buat gue menjelaskan bagus atau enggaknya visual sama animasi Cinderella Grey ini kalau dibandingkan sama TV series itu kan dia bagus lah gitu lah buat rata-rata TV series. Tapi kalau dibandingin sama anime Uma Musume yang lainnya, Cinderella Grey ini bisa dibilang kualitas visual sama animasinya di atas season 1 sampai season 3, tapi di bawahnya Road to the Top sama Beginning of New Era. Dan bagi gue wajar sih di bawahnya Road to the Top sama Beginning New Era, karena ya Cinderella Grey itu TV series, Beginning of New Era sama Road to the Top itu kan movie sama spesial. Timeline produksinya gitu-gitu lah, beda kalau sama dibandingkan TV series. Makanya kalau ngelihat Road to the Top sama Beginning of New Era ya visual
visual sama animasi ya di sana banget. Bukan kualitas TV series, itu kualitas movie lah, itu kan beda. Tapi kayak ya udah, ujungnya gue nggak punya komplain banyak banget lah ke visual sama animasi. Overall bagus, overall enjoyable, dan pop off di saat yang dibutuhkan. Walaupun ya ada limitasi dikit-dikit kayak still frame, cuma itu cara mereka eksekusi still frame gitu-gitu ya bagus aja, nggak ngerusak enjoyment gue kok. Anyway, segitu aja deh review Uma Musume Cinderella Grey. Overall rating gue ke adaptasi anime Cinderella Grey adalah cap dari 10. Ini rating masih bisa berubah pas akhir tahun 2025 nanti pas second core dia tamat gitu. Tapi sejauh ini kalau ngomongin first core gue puas banget. Jadi kalau misalnya lu nemu video ini di masa depan pas review core 2 udah selesai, lu bisa langsung nonton tuh. Anyway, Uma Musume Cinderella Grey adalah anime yang bagus banget. Mungkin banyak orang yang gak expect anime waifu balap kuda ya, di waifuifikasi balap kuda ini ternyata bisa seintens ini, bisa seserius ini, bisa segila ini juga. Yang ngebikin anime ini punya daya tariknya tersendiri. Pokok gitu aja deh, yapin gue ke Uma Musume Cinderella Grey. Udah gitu aja deh, bye.